Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, NPM 221 U 010826. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang esai yang judulnya ekologi. Nah, ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos yang berarti rumah dan habitat, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang rumah dan kehidupan yang mencakup semua bentuk interaksi yang terjadi di dalamnya. Sebagai ilmu yang berkembang, ekologi memainkan peran penting dalam pemahaman bagaimana organisme beradaptasi dan bertahan hidup di tengah perubahan lingkungan, serta bagaimana manusia dapat mengolah dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejarah perkembangan ekologi dimulai sejak masa klasik ketika para filsuf seperti Aristoteles dan Theophrastus mengamati pola-pola kehidupan di alam. Namun, ekologi sebagai ilmu formal baru berkembang pada abad 19 dengan kontribusi tokoh bernama Fred Haeckel yang pertama kali mencetuskan istilah ekologi pada tahun 1866. Dari studi awal pengenalan hubungan organisme dan lingkungan, ekologi kini telah menjadi ilmu yang multidisiplin yang menyangkut berbagai aspek seperti ekosistem, biografi, dan dinamika populasi. Nah, perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami dampak manusia terhadap alam, terutama pada era kontribusi yang membawa perubahan besar bagi lingkungan. Nah, pentingan ekologi dalam kehidupan modern tidak dapat diabaikan di tengah kehidupan manusia. Nah, manusia mengembangkan strategi mitigasi atau emisi gas rumah kaca, sementara studi tentang dinamika populasi mendukung konservasi spesies yang terancam punah. Nah, ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme dan lingkungannya. Dalam kajian ini, lingkungan mencakup elemen biotik dan abiotik. Nah, konsep dasar ekologi membantu menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi itu berfungsi sebagai ketindaklanjutan mulai dari individu biosfer dan bagaimana komponen-komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Secara literal berarti ilmu tentang rumah. Nah, konsep ini mencakup studi tentang tinggal organisme, bagaimana mereka hidup di dalamnya, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Nah, definisi ini mencakup hanya pengamatan tentang keberadaan organisme, juga bagaimana proses biologis, fisika, kimiawi, dan mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, ruang lingkup ekologi sangat luas, menyangkut beberapa hal seperti ekologi individu, di mana ekologi individu itu fokus pada hubungan satu organisme dengan lingkungannya, termasuk adaptasi dan fisiologi. Kemudian ada biologi populasi, di mana ini mengkaji sekelompok individu spesies yang sama, termasuk pertumbuhan populasi, dinamika, dan pola penyebaran. Kemudian ekologi komunitas ini menfokuskan pada interaksi antar spesies suatu wilayah seperti predasi, kompetisi, simbiosis. Kemudian ada ekologi ekosistem, ini memahami antara energi satu sama lain. Nah, kemudian ada ekologi mempelajari hidup sebagai berkala, ini mencakup individu, fokus pada tunggal, bagaimana sekorban memanfaatkan energi untuk bertahan hidup. Kemudian ada ekosistem, di mana interaksi antar komunitas makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya seperti hutan tropis yang mencakup berbagai spesies, tanah, air, dan atmosfer. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi itu dibagi menjadi dua faktor ya teman-teman, yaitu faktor biotik, di mana faktor biotik itu mencakup makhluk hidup yang mempengaruhi organisme lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti ada predator, kompetitor, serta simbiosis. Nah, yang kedua itu ada faktor abiotik, di mana faktor abiotik ini
merupakan elemen lingkungan seperti non-hayati seperti cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi untuk si tanaman-tanaman komponen biotik ini untuk berfotosintesis ya teman-teman. Terus kemudian ada suhu, tanah, dan nutrisi. Itu menjadi komponen yang sangat penting. Nah, komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem ini tidak hanya berfungsi secara terpisah, namun mereka ini berfungsi berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, seperti pohon dalam hutan yang bergantung pada sinar matahari. Itu kan faktor abiotik, itu melakukan fotosintesis sehingganya dia dapat mengolah makanan dengan sendiri. Nah, itu kan faktor biotik kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ekologi juga dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan alam dan mendukung keberlanjutan hidup. Nah, ada beberapa contoh praktik ekologi dalam sehari-hari. Yang pertama, praktik ekologi dalam pertanian, perikanan. Nah, ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, dalam bidang pertanian, prinsip ekologi ini ditetapkan sebagai salah satu metode pertanian organik, seperti rotasi tanaman, penggunaan pestisida alami, penerapan sistem agroforestry, serta praktik-praktik yang tidak hanya mengurangi dampak negatif pada lingkungan tersebut. Nah, konsep perikanan berkelanjutan ini fokus pada cara-cara mereka menjaga populasi ikan di dalam sebuah ekosistem tersebut. Nah, pengolahan limbah berbasis ekologi ini merupakan aspek penting dalam mengurangi dampak negatif lingkungan. Penerapan prinsip ekologi ini dalam pengolahan limbah ini mencakup strategi penguraian, penggunaan kembali, pendaur ulang limbah yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian ada konsep ekologi kota. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan kota yang menjadi lebih ramah, berkelanjutan, mengurangi dampak buruk terhadap ekosistem. Penerapan ekologi perencanaan kota ini melibatkan beberapa aspek yang seperti pembaharuan, pengolahan air yang efisien, transportasi yang ramah lingkungan, dan pengurangan polusi udara. Nah, dalam hal ini itu pengembangan tanaman kota ruang hijau itu menjadi salah satu kunci dalam penerapan kembali ekosistem yang ada di perkotaan. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.